pembatasan ya, misalnya cap utamanya itu ada 5 miliar. Jadi pemain itu nggak boleh lebih dari 50 miliar. Pemain itu satu musim. Nah, kemudian kalau hanya dikasih cap saja, nggak dikontrol, betul nggak? Kayak itu jadi biasa. Seperti benchmark hanya cap saja, tapi seperti misalnya di Amerika ada yang namanya pemain market player. Jadi rasanya kita nggak ada, sehingga kita perlu financial, apalagi kita interaksikan dengan yang namanya club licensing. Jadi di dalam club licensing itu ada aspek finansial yang harus kita lihat. Makanya untuk memastikan financial control ini sesuai dengan apa yang kita istanakan, maka kita perlu kita bentuk yang namanya financial control body. Yang tadi yang saya bilang ada unsur dari independen, itu memastikan bahwa kita bisa masuk ke ranah finansialnya klub. Itu kalau ada klub yang di atas 50 miliar, jangan sanksi. Satu bagi satu. Misalnya dia melebihi 20 miliar, ya dia kena 20 miliar sanksinya, termasuk klub juga, diberikan, termasuk amatur klub juga. Kita bukan bersubsidi gitu. Misalnya kita bagikan kepada klub yang tidak melanggar. Oh iya, buat klub yang tidak melanggar. Kalau gaji pemain ada batasan? Iya, enggak ya. Kan dari kontrol financial control tadi kan udah akan mereka. Bisa jadi satu pemain bisa 30 miliar, tapi yang lain cuma 5 juta. Pak, ini kan tadi kan regulasi komunikasi belum tahu ya juga. Tapi untuk regulasi pelatih, terus pemain rata pemain asing yang datang itu akan tetap seperti musim lalu atau memang ada sama persis, sama seperti itu. Jadi sebenarnya itu bagian dari keharusan yang ini lebih tepatnya tambahan keharusan pada pelatih yang akan datang. Ya, kemarin kan gajinya kan kencang ya. Pak, untuk pelatih asing nggak mau ini karena untuk wasit asing ya. Makanya kita tetapkan dulu jadwalnya. Ini jadwal udah kayak begini nih, udah bagus nih istilahnya, udah rapi sampai dengan 2027. Pelatih juga udah tahu. Ya kan? Nah, kalau sudah jadwal seperti ini, jangan dipotong-potong. Misalnya, ketentuan mungkin hanya di FIFA Matchday, yang ini nggak boleh. Bisa. Karena itu, klub harus juga bisa memastikan bahwa pelatih-pelatih ini akan mematuhi seperti apa yang kita buatkan jadwalnya. Pak kan kalau stadion sebenarnya kan U23 Pak. Apa itu nggak mau budget Pak kalau gini? Karena kan pemain stadion lebih banyak. Mungkin kita punya target. Nah, memang planningnya kita nunggu regulasi dari Games masuk juga tadi kan masuk bilang ini akan terkoneksi dengan SEA Games. Makanya tahun ini mungkin bukan nggak target, tapi akan ada regenerasi. kalau masing-masing itu periode soal izin wasit ini. Enggak, maksudnya yang datang kita sudah bersama apakah ada kerjasama dengan Jepang atau dari Standarnya Pak, standar wasit ya. Ada dari Jepang sama dari Pak kalau jadwalnya berarti setiap minggu hari apa aja Pak? Jumat, Sabtu, Minggu. Kenapa pas ada yang FIFA Matchday Sabtu Minggunya jadi nggak ada atau terus? Berarti kita libur dulu. Kan FIFA Matchday itu nggak selalu hari. Biasanya FIFA Matchday pengalaman yang sudah itu di biasanya di Selasa, Rabu. Misalnya tanggal 1, biasanya mainnya tuh kalau Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, biasanya Sabtu, mainnya Rabu. Biasanya hari Rabu. Kayak besok ini FIFA Matchday tanggal 1, bulan September kan main apa namanya kualifikasi hari Rabu kalau nggak salah tanggal 5. Oke, Oke, terima kasih Mbak. thank you ya. Terima kasih.